Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah sedang ada di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tapi bukan mau melihat kapan Persib mau main, tapi mau melihat atau mengulas tempat ini yang sering digunakan untuk latihan mengendarai atau nyetir, yang digunakan oleh para lembaga pendidikan mengemudi. Sebelum lanjutkan, jangan lupa like, share, lonceng, komen. Kebetulan hari ini nggak ada nih yang sedang belajar, mungkin libur menjelang Lebaran Haji, tapi perangkatnya ada tuh. Ada berapa besi berdiri tuh untuk melatih parkir. Dengan adanya wacana bahwa nanti dalam pembuatan SIM harus memiliki sertifikat, maka bakal ramai lah bagi pemegang-pemegang SIM baru. Kalau SIM lama jelas nggak butuh, aneh kalau disuruh buat sertifikat lagi. Tapi bagi yang baru rasanya wajar. Ada gembira, ada positifnya. Pembuatan SIM harus dengan memiliki sertifikat itu ada positifnya, sehingga tidak setiap orang, sembarang orang bisa membuat SIM tanpa mengenal takrama dan rambu lalu lintas, sehingga kehilangan kesopanannya. Karena banyak, terutama pengendara kendaraan umum, itu mereka tanpa kursus, mereka belajar saja dari rekannya dengan menjadi kenek. Di waktu nunggu mereka belajar nyetir, atau dan selanjutnya jadi supir tembak lah, sehingga dengan pengetahuan yang sangat minim, hanya bisa mengendarai saja, bisa nyetir saja, mengakibatkan lalu lintas jadi semeraut karena pengendaranya tidak memiliki sopan santun. Walaupun sekarang kita sering melihat arogansi para pengendara mobil, sehingga sering terjadi kasus kekerasan yang sungguh memalukan. Karena di kita tuh ada fenomena yang tidak lazim dibandingkan di negara-negara lain. Kita seringkali mengalami di jalan raya, ada kendaraan di depan, jalannya pelan, berada di jalur cepat, kendaraan pelan. Ketika mau salip, dia percepat, tidak mau disalip. Dan juga ketika kita mau berbalik arah, misalnya dari jalur satu ke jalur berikutnya, kadangkala sudah, walaupun sudah kita beri sen, itu mereka tidak ngasih kesempatan, mereka menutup jalan kita. Nah, itulah perilaku yang memalukan. Apalagi sekarang di media sosial terlihat ada yang marah-marah karena disalib, sehingga yang sampai menimbulkan korban jiwa, seperti yang beberapa saat terjadi itu sungguh-sungguh memalukan. Jalan umum itu milik bersama lah, dipergunakan bersama dengan menjaga ketertiban bersama. Jadi tidak boleh begitu. Kita harus tenggang rasa, harus memaklumi. Kalau ada yang mau berbelok arah, memberi sen, itu mungkin ada keperluan, ada apa gitu kan.
Jadi kalau kita mau niat pelan ya sudah masuk jalur lambat saja. Walaupun akan mengganggu kendaraan roda 2 lah. Walaupun pada kenyataannya kendaraan roda 2 juga masuk ke jalur cepat. Padahal rambu-rambunya melarang. Saya nggak tahu tuh. Karena kelihatannya pembinaan berlalu lintas ini di kita kurang sekali dari kepolisian. Yang dikembangkan hanya penindakan seperti etle atau apa dan sejenisnya. Itu sih dikembangkan, tapi pembinaannya bagaimana supaya pengendara ini sopan, baik sehingga jalan tidak jadi semerawut, itu yang tidak ada. Karena sekarang ketika masyarakat lebih liar gitu, petugas hilang dari jalan, dan alasan sekarang jalan sudah tidak diawasi lagi. Kalau seperti di luar negeri, di mana pengendaranya sudah dewasa, cara berkendaraannya, cara berlalu lintasnya, ya kita bisa maklum lah. Seperti di Singapura, di mana tengah malam pun begitu lewat lampu merah berhenti padahal tidak ada siapa-siapa. Kalau di kita itu yang kontraflow itu, terutama yang keluar dari komplek, bebas sekali dan dianggap benar lah bagi mereka. Jadi kalau mau sertifikasi, oke lah untuk kendaraan roda 4, supaya tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Tapi kalau kendaraan roda 2 rasanya tidak perlu lah menggunakan sertifikat. Dan di kita ini dengan ada matic itu, anak-anak kecil juga seperti barusan tuh, mereka jelas tidak punya SIM, sudah enak bisa menggunakannya seperti layaknya mereka menggunakan sepeda. Apa perlu ditinjau bahwa sepeda motor tidak perlu punya SIM lah gitu, asal udah cukup umur saja gitu. Dan mengenai ujian soal zigzag, soal angka 8 untuk kendaraan roda 2 dari zaman pertama Abah ikut ujian SIM dengan SIM yang gede tebal itu dulu sudah dilakukan, sudah ada lah, sehingga kita bisa lihat hasilnya. Kita ini jago dalam menghindari petugas, menghindari cegatan petugas itu kita jago. Abah juga dulu ngalami itu. Jadi stop, Abah zigzag, lolos itu. Diajak balap, dikejar juga, ajak balap itu. Itu bermanfaatnya di situ kelihatannya. Abah alami itu lagi muda, balap dengan polisi itu. Dan kalau untuk mobil mungkin yang perlu itu bagaimana berhenti di tanjakan dengan menggantung kopling ya. Itu dulu itulah nanjak dan suruh berhenti sama polisi. Dan itu udah dalam keseharian bermanfaat juga untuk diasah kalian itu. Dan juga parkir nih, kemampuan parkir terutama untuk ibu-ibu. Kadangkala ekornya itu menghadang yang lain gitu, karena tidak lurus. Itu Pak, jadi itu saja untuk kendaraan mobil tuh yang perlu, di samping ya pengetahuan dan ujian prakteknya ya ke jalan lah. Kalau dulu Abah ke jalan
dampingi polisi, kadang-kala diuji di tempat. Tidak boleh Pak berhenti, suruh berhenti, ikut perintahnya atau tidak, itu diuji itu. Nah, itu mungkin masih perlu. Itu saja yang dapat Abah sampaikan mengenai Persiman ini. Dan kita memang paling buruk lah, salah satu negara paling buruk berlalu lintas. Sebelum akhir jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Semoga ada manfaatnya cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.